Nomor 21, pernyataan yang benar tentang tahapan pernapasan adalah, jadi di tahap pernapasan itu dibedakan jadi 3 macam nih. Yang pertama, pernapasan eksternal, itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam gelembung paru-paru atau si alveolusnya itu dengan darah ke dalam kapiler. Kemudian kalau pernapasan internal itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang terakhir adalah pernapasan seluler, itu merupakan proses kimia yang terjadi di dalam mitokondria sel-sel tubuh. Jadi berdasarkan tahap pernafasan berikut, yang benar itu adalah pada poin yang B. Jadi pernafasan eksternal adalah difusi atmosfer dan gas ke aliran darah. Nomor 22, kondisi serius seseorang yang telah terinfeksi HIV mulai mengalami berbagai penyakit infeksi. Bila penderita tidak menjalani pengobatan, infeksi dapat berkembang menjadi AIDS dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun. Penderita AIDS biasanya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, demam dan diare berkepanjangan, serta berbagai gejala infeksi berat lainnya. Penjelasan yang tepat mengenai penyebab gejala tersebut adalah, kita tahu sebenarnya kalau misalnya HIV ketika menyerang tubuh kita, dia itu virus itu yang akan menghancurkan sel T kita dan dia itu akan memperbanyak diri. Kemudian sistem kekebalan tubuh kita itu akan semakin menurun sehingga tubuh itu tuh tidak lagi dapat melawan penyakit, sehingga kita tuh akan rentan sakit. Makanya tadi ada beberapa gejala seperti demam, diare, kemudian adanya penurunan berat badan. Nah, sehingga dari penjelasan tersebut, gejala yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi virus HIV ini dia merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, informasi tambahan, jadi kita perlu mengenali apa sih itu HIV dan juga AIDS. Kalau HIV itu adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kekebalan tubuh. Apa bedanya sama AIDS? Kalau AIDS itu dia adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh tadi. Jadi, kalau HIV itu adalah virusnya, kalau AIDS itu adalah penyakitnya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, di sini AIDS itu disebabkan oleh infeksi HIV. Itu adalah poin yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian di sini juga tersajikan HIV itu bisa menular melalui apa? Bisa melalui jarum suntik yang dipakai bergantian dan itu nggak steril, kemudian hubungan seks yang berganti-gantian, kemudian dari ibu ke bayi melalui proses kehamilan, melahirkan, dan juga menyusui. Nomor 23, disajikan sebuah gambar, kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi bagian yang ditunjuk dengan huruf X itu bagian apa, kemudian merupakan hasil diferensiasi dari jaringan yang mana. Nah, kata kuncinya adalah di huruf X ini. Huruf X itu apa sebenarnya dan juga hasil diferensiasi itu apa. Jadi pada struktur akar, pada daerah diferensiasi, sel-sel itu akan berdiferensiasi itu membentuk sel-sel khusus. Nah, setelah mengalami pemanjangan seperti sel parenkim atau sel endodermis, daerah itu tuh biasanya akan kita kenali dengan yang disebut sebagai rambut akar. Jadi yang bagian X ini, dia itu adalah rambut akar. Nah, rambut akar ini dia hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari adanya jaringan epidermis. Nah, sekarang jaringan epidermis itu yang di bagian mana? Nah, di sini saya sajikan 2 buah gambar. Nah, kita cari di jaringan epidermis itu di bagian yang mana? Nah, pada nomor 1 ini dia menunjukkan pada agak bagian tepi. Nah, nomor 1 itu dia adalah yang epidermisnya. Jadi yang nomor 1 adalah jawaban yang benar. Kemudian yang nomor 2 ini dia menunjukkan di bagian agak ke dalam. Nah, ini bagian sekitaran di meristem dasar ataupun di di meristem dasarnya benar.
Kemudian yang nomor 3-nya, nomor 3 itu dia akan di bagian ke tengah, itu adalah yang prokamblum. Kemudian nomor 4 tuh menuju di daerah lingkaran ini. Nah, ini adalah di pusat pembelahannya. Seperti itu. Nomor 24, data cara perkembangbiakan tumbuhan ada 6. Kemudian di sini yang diminta adalah Pak Budi mempunyai 2 buah tanaman mangga. Tanaman pertama mempunyai sistem perakaran lembat dan berbatang kuat, tapi buahnya itu kecil-kecil dan juga masam. Kemudian tanaman kedua mempunyai sistem perakaran yang kurang kuat, batangnya mudah patah tetapi berbuah manis dan besar. Jika Pak Budi itu pengen nih tanaman mangganya itu mempunyai gabungan sifat unggul dari kedua tanaman, maka perbanyakan tanaman yang dapat dilakukan oleh Pak Budi itu ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mencakok, yang kedua menyambung, kemudian melakukan okulasi dan melakukan persilangan. Nah, dari 2, 3, 4 dan juga 6 kita cek di ABCD. Di sini bagian yang sudah tersebutkan semua adalah di poin yang D, 3, 4 dan juga 6. Nomor terakhir 25, perhatikan salah satu tahapan percobaan untuk menguji fotosintesis berikut. Jadi ini adalah merupakan uji sah, percobaan uji sah. Nah, di sini setelah daun itu ditutup selama 24 jam, daun direbus pada air mendidih dan alkohol panas, kemudian dilakukan pengujian dengan larutan Lugol. Nah, prediksi yang tepat untuk hasil pengujiannya itu apa? Nah, jadi dari X itu dia nggak ditutupin sama aluminium, tapi di bagian Y itu ditutupin sama aluminium. Nah, untuk bagian daun yang tidak ditutupi oleh aluminium ini, dia akan memiliki warna biru kehitaman ketika sudah ditetesi oleh Lugol. Nah, hal ini itu menandakan bahwa di situ itu terjadi fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan amilum. Jadi di sini poin yang benar adalah yang C. Jadi X itu nanti ketika ditetes Lugol akan berwarna biru kehitaman dan kesimpulannya adalah di situ mengandung amilum. Nah, sedangkan pada bagian Y ini ketika nanti dia ditetesi oleh Lugol, nanti dia nggak akan berwarna biru kehitaman. Kemudian dia itu tidak terjadi proses fotosintesis karena dia tadi tertutup oleh si aluminiumnya. Nah, sekian tadi merupakan pembahasan dari paket 2 USDA. Nah, selanjutnya nanti saya akan membuat video pembahasan untuk di paket 3. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya dan terima kasih.